beliau juga jadi lecturer Department of Bioteknologi di Surya University. Kemudian juga menjadi co-founder ya and chief scientist di BMX Research Malaysia. Kemudian sekarang dari 2019 menjadi Associate Professor di Department of Chemistry University Putra Malaysia. Jadi nanti Profesor Bimo akan menjelaskan tentang masalah harapan kita sebagai umat manusia, karena ada kemarin-kemarin kita khawatir ada nggak sih vaksin atau obat yang akan menyembuhkan vaksin ini. Jadi kita berharap ada informasi yang update tentang masalah obat dan vaksin itu memberikan harapan ke masyarakat, khususnya dunia dan umumnya adalah sehingga kita menjadi tidak khawatir lagi terhadap virus COVID-19 ini. Terus satu lagi saya juga lupa tadi menjelaskan pada 2022 sampai 2003 beliau juga pernah visiting scientist di Institute of Technology Biochemistry University of Stuttgart ya di Jerman ya. Oke, untuk waktu dan tempatnya silakan Prof. Bimo untuk menjelaskan mengenai update drug dan vaksin COVID-19 ini. Silakan Prof. Bimo. Oke, terima kasih Pak Miko. Saya share screen ya, presentasi saya. Ya. Oke. Oke. Bisa ya, kelihatan ya? Siap. Oke, sebentar ya. Oke, bisa ya, kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada peserta kuliah online hari ini. Jadi nama saya Bimo, tadi Pak Jadmiko sudah memperkenalkan saya secara ringkas. Jadi hari ini kita akan bicara mengenai obat dan vaksin, mengenai harapan. Ya, jadi kita sudah berminggu-minggu melihat angka korban, jumlah angka positif, yang sembuh, yang meninggal. Saya pikir sekarang kita sudah waktunya untuk bicara mengenai harapan. Ya, tidak lagi memelototin angka korban, tapi kita bicara ke depannya bagaimana. Ya. Harapan apa yang ada di tangan kita pada saat ini. Oleh karena itu judul presentasi hari ini saya kasih judul Finding Hope, menemukan harapan. Dan harapan kita adalah di obat dan vaksin. Jadi kenapa saya katakan satu-satunya harapan kita adalah di obat dan vaksin? Saya menulis satu artikel di koran berita harian, ya. Ini koran Malaysia, jadi Kompasnya Malaysia. Ya. Di sini saya mengatakan, saya menulis, hanya ada 3 kemungkinan wabah COVID-19 ini bisa berakhir. Hanya ada 3 cara untuk mengakhirinya. Yang pertama adalah dengan herd immunity, ya, atau kekebalan kelompok. Yang kedua adalah kita menunggu virus ini menjadi jinak, dan yang ketiga adalah dengan obat dan vaksin. Nah, yang pertama adalah dengan herd immunity. Maksudnya adalah kita membiarkan semua orang tertular virus. Kita biarin aja, tidak usah dicegah, tidak perlu social distancing, tidak perlu di rumah aja, tidak perlu PSBB. Jadi, biarkan semua orang tertular virus dengan asumsi 80% adalah orang tanpa gejala atau gejalanya ringan, 20% gejalanya berat, dan 20% ini harus masuk ke rumah sakit. Ya, dan 2%-nya meninggal. Ya. Asumsinya seperti itu. Jadi ketika 80% ini sudah terjangkit virus, mereka akan kebal. Tapi ini pertaruhan, Bapak Ibu. Ini kayak berjudi. Karena apa? 20% asumsi kita, 20% dari rakyat Indonesia sakit dan kemudian masuk rumah sakit. Ya. 20% dari 270 juta. 50 juta, Bapak Ibu. 50 juta masuk rumah sakit, itu sistem kesehatan kita bisa ambruk. Rumah sakit kita tidak bisa menampung 50 juta orang sakit pada waktu bersamaan, dan 2% dari 270 juta itu meninggal.
Jadi sekitar 5 juta. Sanggup nggak kita melihat angka ini? 5 juta meninggal, 50 juta masuk rumah sakit, tapi 80%, ya 200 jutanya itu menjadi kebal dan mereka meneruskan hidup dengan membawa kekebalan di dalam sistem kekebalan mereka. Jadi kita tidak mengambil langkah seperti ini. Pertaruhannya terlalu berat, dan dari segi biaya dan dari segi angka kematian itu akan sangat tinggi. Kemudian bagaimana pilihan kedua? Pilihan kedua adalah menunggu virus ini menjadi jinak. Ketika wabah flu tahun 1918 dan tahun 2009, itu kita melihat tren seperti ini. Jadi pada gelombang pertama, itu virusnya jinak. Pada gelombang kedua, virusnya itu menjadi ganas. Ya, jadi ada 2 gelombang. Ya, ketika pandemi tahun 1918 yang kita kenal dengan nama Spanish flu, dan kemudian flu babi tahun 2009. Mungkin Bapak Ibu masih ingat tahun 2009 ya, itu flu babi. Itu saya ingat banget karena anak saya baru lahir pada tahun itu, dan saya harus terbang dari Kuala Lumpur ke Surabaya dan kemudian ke Jakarta dengan membawa bayi saya, dan ketika itu tengah wabah flu babi. Nah, kedua wabah ini memiliki tren 2 gelombang, Bapak Ibu. Gelombang pertama, virusnya masih jinak. Gelombang kedua, ganas luar biasa. Dan kemudian virusnya tiba-tiba hilang, menjadi jinak. Apakah COVID-19 ini nanti mengikuti tren seperti itu, kita tidak tahu. Kita tidak mau berjudi. Karena yang sekarang kita lihat ini masih gelombang pertama. Gelombang pertama pun kita sudah panik ya, Bapak Ibu, apalagi gelombang kedua nanti ketika dia menjadi ganas, mudah-mudahan tidak. Tapi apakah COVID-19 ini akan muncul dalam 2 gelombang atau 3 gelombang, kita tidak tahu. Kita tidak ingin berjudi. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk mengakhiri wabah ini adalah dengan obat dan vaksin. Ya. Nah, bagaimana kalau tidak ada obat dan vaksin? Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya kepada saya. Sampai sekarang obatnya belum ada ya. Jadi di rumah sakit itu yang diberikan itu hanyalah terapi-terapi yang tidak khusus untuk COVID-19. Ya, nanti saya akan jelaskan satu persatu. Dan vaksin kelihatannya masih jauh, 1 atau 2 tahun lagi. Nah, bagaimana kalau tidak ada obat dan tidak ada vaksin? Yang akan terjadi adalah kita harus melaksanakan PSBB sampai tahun 2022, Bapak Ibu. Jadi ini paper yang baru publish, ya, baru terbit di jurnal Science beberapa hari yang lalu. Jadi dalam paper ini menyatakan, kalau tidak ada obat dan vaksin, jadi berdasarkan pemodelan yang mereka lakukan, berdasarkan virus corona dari jenis yang berbeda, ya, virus corona OC43 dan HKU1, ya, berdasarkan pemodelan mereka, kalau tidak ada obat dan vaksin, kita harus tetap melakukan social distancing, kita harus tetap melakukan PSBB sampai tahun 2022. Ya. Jadi kalau ada yang tanya ke Bapak Ibu, ini nanti bulan puasa kita bisa kayak biasa nggak sih taraweh, kemudian sholat id? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Ya. Kemudian ada yang bilang, apakah Desember kira-kira wabah ini bisa berakhir atau tidak? Jawaban saya, kalau tanya ke saya akan mengatakan tidak. Belum. Selama obat dan vaksinnya tidak ada, sampai 2022 kita akan begini-begini aja. Jadi yang sudah merencanakan mau nikah atau segala macam, tolong dipikirkan lagi. Tapi di Malaysia dan di negara United Arab, mereka sudah bisa melakukan akad nikah online. Ya, jadi ini adalah terobosan baru untuk orang-orang yang ingin menikah. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin menikah tahun ini, mungkin ada ya, tunjuk tangan. Nah, itu bukan menikah lagi ya, menikah ya, baru pertama kali ya. Itu terobosan di Malaysia dan United Arab Emirates, mereka sudah bisa melakukan akad nikah secara online. Ya, itu bisa ya. Jadi untuk ibu-ibu yang tiba-tiba ada bapaknya berdiri di depan laptop ya, tolong hati-hati dilihat ya, mereka mau kuliah online atau kawin online, tolong dilihat ya. Tolong berhati-hati ya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, kok menunggu sampai 2022 sih? Memangnya menemukan obat dan vaksin itu lama ya? Memang lama. Ya. Normalnya untuk menemukan satu obat
atau vaksin untuk satu penyakit itu diperlukan waktu 10-15 tahun normalnya. Ya, memang lama sekali. Dan memerlukan biaya sekitar 1-2 triliun dolar. Ya, jadi bukan rupiah ya, ini dolar, 1 billion US dollar. Kenapa? Karena kita harus memastikan obat ini aman dan efektif. Kalau sekedar efektif tapi tidak aman, kita bisa cepat menemukan obat, Bu. Artinya virusnya mati, manusianya juga mati. Tapi kan kita nggak mau seperti itu. Ya, kita ingin menemukan obat atau vaksin yang bisa mengatasi si virusnya atau mengatasi patogennya, tapi di waktu yang sama aman juga untuk kita. Oleh karena itu, di dalam proses penemuan obat ini, tahap pertama ini sekitar 3 atau 4 tahun. Ya, mulai dari identifikasi senyawa, kemudian melakukan studi preklinis terhadap protein, terhadap sel, dan kemudian uji di hewan percobaan, itu sekitar 3 atau 4 tahun normalnya. Kemudian masuk ke fase uji klinik, ya, uji klinik 1, 2, 3, kemudian ada uji klinik keempat, kalau menurut definisi dari CDC Amerika, kemudian paperwork untuk mendapat izin, itu sekitar 4-8 tahun. Jadi panjang sekali prosesnya, 10-15 tahun. Dan angka keberhasilannya itu kecil sekali. Untuk obat-obat anti kanker, sekitar 95% itu gagal. Karena mereka biasanya gagal di fase uji klinik, Bapak Ibu. Uji klinik 1, 2, atau 3. Bahkan ada obat-obat yang sudah sampai uji klinik 3 gagal. Jadi segala proses ini selama bertahun-tahun sampai di ujungnya ini terus gagal. Itu sudah biasa. Jadi untuk obat kanker itu 95% itu gagal. Ya. Oleh karena itu ada orang yang bilang dari segi keberuntungan Anda bisa dapat keberuntungan lebih dari berjudi ketimbang melakukan riset obat. Ya. Karena riset obat itu angka keberhasilannya itu kecil sekali. Nah, kemudian bagaimana dengan COVID-19? Tentu kita tidak bisa menunggu 10 atau 15 tahun. Telat. Kita ingin obat itu sekarang, kalau perlu besok. Ya, besok atau kemarin. Pokoknya obat itu harus ada sekarang. Nah, kita tidak punya waktu 10-15 tahun. Itu terlalu lama. Kita hanya punya waktu dalam hitungan hari ya untuk menemukan obat atau vaksin untuk COVID-19. Oleh karena itu, ilmuwan dan dokter kami menggunakan strategi yang berbeda. Yaitu kami menggunakan obat-obat yang sudah ada, kemudian obat ini dipakai untuk penyakit COVID-19. Ya. Strategi ini disebut sebagai drug repurposing. Ya, jadi obat-obat lama yang digunakan untuk penyakit yang baru. Contohnya adalah aspirin, ya. Bapak Ibu tahu aspirin ya. Aspirin ini zaman dulu digunakan sebagai obat demam. Kalau kita panas atau kalau kita ada nyeri, kita minum aspirin, ya. Tapi sekarang tidak lagi digunakan karena efek samping aspirin ini adalah iritasi lambung. Nah, sekarang yang digunakan adalah paracetamol, ya, atau ibuprofen. Tetapi aspirin sekarang digunakan untuk obat pengencer darah bagi orang-orang yang memiliki resiko serangan jantung. Jadi ini adalah contoh drug repurposing. Obat dari penyakit lama digunakan untuk penyakit yang baru. Nah, strategi inilah yang sekarang kita gunakan untuk menemukan obat untuk mengatasi COVID-19. Ini satu-satunya cara yang cepat. Karena apa? Karena dengan menggunakan strategi ini, Bapak Ibu, kita bisa memotong 3 atau 4 tahun yang ada di atas ini. Jadi kita bisa langsung masuk ke uji klinik 1, 2, atau 3. Jadi kita bisa menghemat waktu dan juga bisa menghemat uang. Ya. Nah, berdasarkan strategi drug repurposing ini, ilmuwan dan dokter dari seluruh dunia, mereka telah melakukan uji klinik terhadap 674 obat dan kombinasinya. Ya, ini daftar di clinical trial di website CDC yang saya lihat kemarin. Itu sampai sekarang 674 uji klinik yang dilakukan di seluruh dunia. Di Indonesia baru 1. Ya, di Indonesia baru 1, nanti saya tunjukkan, ya. Dan macam-macam Bapak Ibu, ada yang senyawa antiviral, ada yang senyawa antiinflamasi,
ada yang obat-obat repurpose, ya, obat dari penyakit lama untuk penyakit baru, dan juga obat-obatan yang baru, ya, obat-obatan yang baru diuji coba. Ya, itu sekitar 674 uji klinis. Oke, kita akan bahas beberapa obat yang selama ini sudah kita pakai untuk mengobati penyakit-penyakit yang lama, yang saat ini sedang dieksplorasi untuk mengobati COVID-19. Ya. Yang pertama adalah dari kelompok antivirus. Ini ada beberapa ya dari kelompok antivirus. Nah, obat-obat dari kelompok antivirus ini adalah obat-obat yang menghambat proses replikasi virus di dalam sel manusia. Ya. Jadi ini adalah virus COVID-19 ya, namanya virus SARS-CoV-2 ya, untuk membedakannya dengan virus SARS yang pertama ya. Jadi virus ini masuk dengan menggunakan reseptor yang namanya reseptor ACE2. Ya. Reseptor ACE2 ini ada di dua tempat Bapak Ibu. Yang pertama ada di paru, yang kedua ada di saluran pencernaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, virus COVID-19 ini juga dijumpai di dalam tinja si pasien. Karena virus ini selain bisa menempel di alveola, di paru-paru, juga kemudian bisa masuk ke peredaran darah dan masuk ke saluran pencernaan dan akhirnya masuk ke dalam tinja. Oleh karena itu, penularan melalui tinja itu sekarang sedang diteliti. Dan saintis di Australia dan Belanda, mereka berhasil menemukan virus COVID-19 ini di dalam septic tank. Ada. Ya. Jadi, kalau orangnya nggak mau ngaku, dia positif COVID, tidak mau mengaku dia ada gejala, bisa dicek di septic tank-nya apakah ada virusnya atau tidak. Ya. Oke. Jadi, virus ini masuk melalui reseptor ACE2 yang ada di atas ini, Bapak Ibu. Ini seperti pegangan pintu. Jadi virus ini mau masuk ke sel kita, itu pegangan pintunya itu namanya reseptor ACE2, kemudian masuk, melepaskan materi genetiknya, yaitu berupa RNA, dan kemudian RNA ini akan digunakan oleh sel tubuh kita untuk memproduksi virus yang baru. Ya. Jadi proses-proses inilah yang akan kita hambat dengan obat-obatan antiviral. Oke. Yang pertama adalah golongan TMP-RSS2 inhibitor. Obat yang sedang diuji coba sekarang adalah obat namanya Camostat. Ya. Total ada 2 uji klinis yang sekarang sedang dijalankan di seluruh dunia. Indonesia tidak mencoba Camostat untuk saat ini. Ya. Jadi yang ada sekarang 2 trials, yaitu fase 2, 1, dan fase 4, 1. Ya. Kemudian dari golongan ACE2 inhibitor, itu ada 3 obat. Ya. Yang pertama adalah Umifenovir, merek dagangnya Arbidol. Arbidol ini tidak ada di Indonesia kalau saya tidak salah, ini hanya ada di Rusia dan Cina. Selama ini digunakan untuk mengobati flu, influenza, dan sekarang sedang dilakukan 7 uji klinis. Ya. Jadi 1 di fase 3, 3 di fase 4, dan 3 tidak diketahui informasinya. Nah, yang kedua adalah kloroquine dan hydroxychloroquine. Ini yang paling populer, Bapak Ibu. Apalagi setelah Presiden Trump mengatakan bahwa kloroquine dan hydroxychloroquine ini adalah obat yang cukup efektif, padahal datanya sebenarnya belum ada. Karena uji kliniknya sedang dijalankan. Ya. Jadi, yang pertama adalah kloroquine. Ya. Sekarang pada saat ini digunakan sebagai obat anti malaria. Ini total ada 46 uji klinis yang sedang dijalankan di seluruh dunia. Ya. Dan kemudian untuk hydroxychloroquine, ini efek sampingnya lebih rendah dibanding kloroquine. Total ada 123 uji klinis di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ya, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, kita menggunakan hydroxychloroquine. Dan kita sedang melakukan uji klinis. Jadi obat-obatan yang sekarang sedang dipakai di rumah sakit, termasuk hydroxychloroquine, tolong difahami, semua sedang dalam status uji klinik. Belum ada obat yang bisa mengobati COVID-19. Semuanya sedang diuji secara klinis. Kita sekarang sedang menunggu datanya. Ya.
Kemudian kelompok ketiga adalah kelompok obat-obatan inhibitor untuk enzim protease, ya, 3CL protease dan papain-like protease, ya, ada di sini ya, Bapak Ibu. Ya, enzim yang berperan di dalam replikasi virus, ya. Yang pertama adalah lopinavir ritonavir. Ini obat yang kita gunakan ketika kasus-kasus awal COVID-19. Ya. Lopinavir ritonavir ini sekarang digunakan sebagai anti-HIV. Di seluruh dunia total ada 36 uji klinik untuk saat ini. Datanya sudah mulai muncul, Bu, Bapak Ibu. Di Cina, itu bulan lalu mereka sudah melaporkan hasil uji klinis terhadap lopinavir ritonavir, ya. Merek dagangnya Kaletra biasanya, ya. Hasilnya, jangan kaget, lopinavir ritonavir tidak efektif untuk pasien COVID-19 yang sudah stadium akhir. Jadi ketika sudah stadium akhir, sudah pneumonia berat, ya, sudah sianosis, sudah kesulitan bernafas, penggunaan lopinavir dan ritonavir tidak efektif. Jadi ini hasil uji klinik yang sudah dilakukan di Cina dan baru dipublikasi bulan lalu. Kemudian ada obat kedua, juga obat anti-HIV, yaitu darunavir. Ini ada 2 uji klinis yang sekarang sedang dijalankan. Tidak dilakukan di Indonesia. Ya, di Indonesia saat ini hanya menggunakan hidroksikloroquine dan lopinavir ritonavir. Ya, hanya itu saja. Nah, kemudian golongan obat lain adalah inhibitor RDRP. Ya. RDRP ini adalah enzim yang membantu replikasi virus. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ada di tengah ini. Ini ada 4 obat yang sekarang sedang diuji coba. Yang pertama adalah remdesivir. Ini produksi dari Gilead, ya, di Eropa, yang sekarang sedang digunakan untuk antivirus Ebola. Ya. Total ada 11 uji klinis. Kemudian ada ribavirin. Ribavirin ini digunakan sebagai obat untuk hepatitis C. Total ada 3 uji klinik. Favipiravir. Nah, favipiravir ini Avigan. Ya, di Indonesia kita sudah mengimpor Avigan, ya, dan juga digunakan di rumah sakit. Nanti saya akan tunjukkan ke Bapak Ibu bahwa rumah sakit kita sudah menggunakan Avigan. Ini kita impor dari Jepang. Ya. Ini digunakan sebagai obat influenza, dan total saat ini ada 8 uji klinis sedang dijalankan. Kemudian yang terakhir adalah obat galidesivir. Ini obat yang digunakan untuk merawat pasien hepatitis C atau pasien yang tertular virus Ebola dan virus Marburg. Total 1 uji klinis. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, yang paling populer adalah kloroquine dan hidroksikloroquine. Ya. Sebabnya apa? Sebabnya karena kloroquine dan hidroksikloroquine ini selain bisa berfungsi sebagai penghambat virus, ya, dia menghambat virus melalui ACE2 inhibitor ACE2. Fungsi lain dari kloroquine dan hidroksikloroquine ini adalah menyebabkan pH di dalam sel ini naik. pH di dalam sel menjadi alkali, dan ini tidak menguntungkan untuk virus. Karena pH di dalam sel ini asam, sekitar 3 atau 4, dan ketika naik di atas 7, virus ini tidak bisa melakukan proses replikasi. Ya. Dan juga kloroquine dan hidroksikloroquine ini memiliki fungsi sebagai antiinflamasi juga. Oleh karena itu, dan juga ketersediaannya cukup banyak di pasaran, beberapa negara mereka memproduksi obat ini, termasuk di Kimia Farma, ya. Kimia Farma kita bisa produksi. Oleh karena itu, Bapak Ibu lihat banyak sekali trials-nya, hampir 200 di seluruh dunia. Ya. Kita sekarang sedang menunggu datanya, dan mudah-mudahan insya Allah datanya cukup baik, karena dari indikasi awal yang kita lihat, misalnya di Malaysia, itu indikasinya cukup bagus. Nanti saya tunjukkan data mengenai prospek dari penggunaan kloroquine dan hidroksikloroquine. Jadi harapan itu ada, ya, Bapak Ibu. Jadi bayangan bahwa sampai 2022 kita tidak menemukan obatnya itu mungkin setelah mendengar kuliah saya, mudah-mudahan insya Allah Bapak Ibu
muncul harapan bahwa satu hari nanti akan ada obat yang cukup efektif untuk menangani pasien COVID-19. Nah, golongan kedua adalah anti radang. Ya, jadi yang pertama tadi kita sudah bahas obat-obat antivirus yang sedang diuji coba secara klinis. Kelompok kedua adalah obat anti radang. Karena apa? Karena proses yang terjadi pada pasien COVID-19 ini bukan hanya serangan virus. Proses yang terjadi adalah proses peradangan, terutama di paru-paru. Ya, jadi ketika virus ini masuk ke paru-paru, ya, yang istimewa dari virus si COVID-19 ini adalah mereka bisa mematikan sistem sinyal di kekebalan tubuh kita. Normalnya, kalau kita terinfeksi oleh virus atau bakteri, sistem alarm dari kekebalan tubuh kita akan bunyi. Ya, sistem alarmnya itu namanya type 1 IFN, interferon tipe 1. Ya, yang ada tanda speaker ini merah ini, ya. Ini adalah sistem alarm di dalam tubuh kita. Begitu ada virus atau bakteri masuk, maka interferon tipe 1 ini akan aktif dan akan mengaktifasi sistem kekebalan kita. Nah, untuk COVID-19, ketika virus ini masuk, alarm ini mati, Bu. Alarm ini mati, jadi virus ini pinter sekali. Dia seperti perampok yang masuk ke rumah, terus dia tahu alarmnya di mana, sama dia dimatiin dulu. Alarmnya dimatiin, ya. Untuk kasus COVID-19 ini, interferon tipe 1-nya dihambat, dan virus memanfaatkan waktu yang tersedia ini, sementara alarmnya mati, dia memperbanyak diri. Ya, dia memperbanyak diri, dan ketika tubuh kita sudah sadar bahwa virusnya itu sudah terlalu banyak, maka tubuh kita melakukan perlawanan secara brutal. Dan inilah yang menyebabkan pneumonia pada pasien COVID-19. Karena reaksi dari sistem imun kita terlalu brutal. Karena sadarnya lambat, Bapak Ibu. Karena alarmnya sudah dimatikan dari awal oleh virus COVID-19. Makanya saya bilang, virus COVID-19 ini pinter sekali, cerdas sekali. Cara dia beroperasi sama seperti virus Ebola dan virus HIV, yaitu dengan mempengaruhi sistem kekebalan kita, dengan mematikan sistem early warning, sistem peringatan dini dari sistem imun kita, sehingga dia bisa memperbanyak diri, melakukan replikasi tanpa diserang oleh sistem imun kita. Ya. Konsekuensinya apa, Bapak Ibu? Konsekuensinya adalah seperti yang tadi ramai didiskusikan sebelum kita mulai kuliah kita, yaitu OTG, orang tanpa gejala. Nah, Bapak Ibu lihat di sini, ya. OTG itu adalah orang-orang yang sudah ada virus di dalam tubuhnya, tetapi gejalanya tidak ada karena sistem kekebalan kita lambat bereaksi. Jadi virusnya memperbanyak diri, virusnya bisa menular ke orang lain, tetapi kita tidak merasakan demam, kita tidak merasakan sakit tenggorokan, kita tidak merasakan apa-apa, karena sistem alarm kita, interferon tipe 1 tadi, sudah dimatikan oleh si virus, sehingga sistem kekebalan kita lambat bereaksi. Jadi inilah sebab kenapa ada banyak sekali kasus-kasus OTG, orang tanpa gejala, yang harus kita waspadai. Ya, jadi Bapak Ibu lihat di sini, 7 hari pertama itu imunoglobulin kita belum keluar. Jadi 7 hari pertama ini sangat krusial. Ada yang bilang 5 hari, ada yang bilang 14 hari, tapi rata-rata sekitar 5-7 hari. Inilah yang disebut sebagai asymptomatic stage, tahap di mana si pasien tidak menunjukkan gejala. Kemudian gejala baru muncul pada hari ke-7, 8, 9, ketika imunoglobulin M mulai meningkat, ya. Dan kemudian pada hari ke-14 jumlah virus sudah mulai turun, tapi jumlah imunoglobulin tetap tinggi. Ya. Jadi sekali lagi, OTG itu kenapa bisa terjadi? Karena ini Bapak Ibu, virus ini pinter sekali, cerdas sekali, dia bisa mematikan alarm sistem imun kita. Nah, kemudian apa terjadi? Setelah sistem imun kita sadar bahwa virus ini sudah jutaan,
seperti saya katakan tadi, sistem imun kita bereaksi dengan cara panik, yaitu mengeluarkan sitokin. Oleh karena itu, inilah yang dikenal dengan nama badai sitokin atau cytokine storm. Ini yang kemudian merusak paru-paru kita, Bapak Ibu. Ya, karena sitokin ini bukan hanya menghancurkan virus, dia juga menghancurkan jaringan di paru-paru kita. Jadi proses yang terjadi sekarang adalah dua proses. Yang pertama adalah hancurnya sel-sel kita oleh virus, dan yang kedua, hancurnya sel-sel di paru oleh badai sitokin. Jadi dua proses ini yang dokter harus atasi sekarang. Nah, untuk mengatasi serangan virus, kita bisa menggunakan obat antiviral ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Bagaimana dengan badai sitokin? Saat ini sedang diuji beberapa obat antiinflamasi. Yang pertama adalah steroid, ya. Yang sedang diuji sekarang adalah dexamethasone, methylprednisolone, hydrocodone, dan kemudian budesonide. Budesonide ini biasa dipakai di asma, ya. Anak saya asma biasa pakai ini, budesonide, ya. Jadi ini yang sekarang sedang diuji, ya, sekitar 20 trial di seluruh dunia. Kemudian mereka juga menggunakan interferon beta, ya. Ini diuji salah satunya di Malaysia. Kita sedang menguji interferon beta sekarang. Di seluruh dunia ada 7 saat ini. Nah, yang terakhir adalah blocker IL-6, tocilizumab. Ini cukup unik karena apa? Tocilizumab ini secara spesifik bisa menurunkan kadar interleukin 6 di dalam sel kita. Jadi Bapak Ibu lihat di tengah ini ada IL-6. IL-6 ini adalah interleukin 6, ya, pro-inflammatory interleukin yang berperan penting di dalam badai sitokin. Ya. Saya lihat di Indonesia, kalau saya lihat di dalam informatorium obat COVID-19 yang baru diterbitkan oleh Badan POM beberapa minggu lalu, penggunaan steroid ini tidak dianjurkan. Ya, penggunaan steroid tidak dianjurkan. Karena apa? Karena kalau kita menggunakan steroid, Bapak Ibu, kita menurunkan sistem kekebalan kita. Daya tahan kita turun, sistem kekebalan kita turun. Ya, secara keseluruhan. Ya. Jadi kita mengurangi peradangan dengan menurunkan sistem kekebalan kita, tapi virusnya itu tetap aktif. Jadi siapa nanti yang bisa melawan virus? Ya. Oleh karena itu, treatment yang ideal adalah gabungan antara antivirus dan tocilizumab. Ini yang paling ideal. Karena tocilizumab tidak menurunkan kekebalan secara umum. Tocilizumab hanya menghambat IL-6, ya, yang berperan di dalam badai sitokin. Itu yang paling ideal. Tapi sayangnya tocilizumab ini agak sulit didapatkan, Bapak Ibu. Oleh karena itu di seluruh dunia hanya ada 21. Kalau kita bisa mengkombinasikan antara antivirus dan tocilizumab, ya, saya pikir insya Allah itu terapi yang paling tepat. Ya. Artinya kita bisa menyeimbangkan antara mengatasi virus dan mengatasi badai sitokin yang terjadi akibat sistem imun kita yang terlalu reaktif. Oke, ini yang terakhir ya, vaksin. Jadi kita sudah bicara obat, kita sudah bicara mengenai bagaimana mengatasi atau bagaimana merawat pasien yang terkena COVID-19. Sekarang bagaimana pencegahannya? Karena ini yang paling penting ya, ini yang paling penting. Pencegahan jauh lebih penting dibanding mengobati. Untuk saat ini, ada 115 kandidat vaksin yang tengah diuji. Perinciannya saya tunjukkan di dalam slides, ya. Jadi sekitar 78 adalah dikategorikan sebagai aktif, ya, baik dalam fase klinik atau preklinik, dan 37 lagi tidak terkonfirmasi karena beberapa perusahaan vaksin mereka merahasiakan proyek mereka, ya, karena masalah hak cipta, masalah keunikan teknologi yang mereka gunakan, jadi mereka tidak menyampaikan informasi secara terbuka. Ya. Tapi secara total ada 115. Dan ini masih bertambah ya. WHO dua minggu yang kemarin mereka mengatakan ada 70. Ya, kemarin saya lihat sudah ada 115. Ya, jadi angka ini akan terus naik.
Dan kemudian ada 5 yang sudah masuk ke uji klinik fase 1, ya. Yang pertama dari Moderna, ya, kemudian CanSino dari Cina, Inovio, Shenzhen, ada 2 vaksin dari Shenzhen dari Cina, ya. Dan rata-rata mereka menggunakan spike protein, ya, yaitu protein yang terdapat di permukaan virus untuk memicu kekebalan di tubuh kita. Nah, teknologi yang digunakan oleh Moderna ini adalah teknologi baru, yaitu menggunakan vaksin mRNA. Teknologi ini belum pernah digunakan sama sekali sebelum ini. Jadi ini adalah teknologi yang totally baru, tidak pernah digunakan, tapi ini adalah teknologi yang paling cepat untuk mendapatkan vaksin. Jadi terus terang, kalau Bapak Ibu tanya ke saya, ini kayak saya lebih percaya ke obat, ya. Karena saya lihat vaksin mRNA ini masih baru, belum ada vaksin RNA selama ini, belum ada. Ya, jadi ini yang pertama. Dan kalau kita lihat prosesnya, ini juga dikebut. Jadi proses selama 10 tahun mereka kebut hanya dalam waktu 42 hari. Jadi cepat sekali, ya. Mulai dari hari pertama, tanggal 13 Januari 2020, mereka mendapat sequence virus dari Cina. Hari kedua, mereka mulai mendesain RNA, ya. Kemudian tanggal 7 Februari, mereka melakukan dokumentasi. Tanggal 23 Februari, mereka melakukan shipment virus pertama untuk diuji secara klinis. Hari ke-63, ya beberapa minggu lalu, mereka melakukan uji klinik tahap pertama, menyuntik 1 pasien di Amerika. Hasilnya seperti apa, kita belum dapat laporannya, tapi prosesnya masih panjang ya, Bapak Ibu. Prosesnya itu sekitar 1-2 tahun, ya. 12-18 bulan. Jadi, saya tidak melihat bahwa vaksin ini bisa dihasilkan besok, atau sebelum Lebaran, atau sebelum haji. Jadi saya sendiri agak ragu apakah haji masih ada untuk tahun ini, karena dari indikasi yang saya dapatkan, itu sepertinya tidak ada. Jadi Bapak Ibu yang ingin naik haji mungkin sudah harus mempersiapkan mental bahwa mungkin tahun ini tidak akan ada haji, karena vaksinnya sendiri masih butuh waktu sangat lama, ya 1 atau 2 tahun untuk dihasilkan. Itu pun kalau efektif. Ya. Masalah pertama adalah itu pun kalau efektif. Masalah kedua adalah ketersediaan stok. Ada 7 miliar penduduk di dunia ini yang harus divaksin. Berapa ribu dosis yang mereka bisa produksi sehari? Mungkin sekitar 10.000 dosis, setahun mungkin hanya sekitar 1 juta dosis. Nah, ini ada 7 miliar penduduk bumi, dan mereka semua berebut untuk mendapatkan vaksin. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan masalah apa yang akan terjadi ketika vaksin ini sudah diproduksi, yaitu ketersediaan stok. Oleh karena itu, Malaysia, Bapak Ibu, saya harus informasikan, Malaysia sekarang mulai melakukan diplomasi kesehatan. Istilahnya health diplomacy. Jadi Menteri Luar Negeri Malaysia sudah mulai mendekati negara-negara yang kita perkirakan akan bisa memproduksi vaksin paling cepat. Didekati dari sekarang supaya ketika vaksin diproduksi, Malaysia akan dapat duluan. Karena nanti pasti bersaing, Bapak Ibu. Jangankan vaksin ya, masker aja sekarang rebutan loh. Masker loh. Yang tinggal jahit ya, masker aja sekarang rebutan. Dari Cina, dikapalkan ke Eropa, di tengah jalan dicegat sama Amerika, sama Presiden Trump. Saya berani bayar lebih tinggi. Jalan ke Amerika. Masker loh, bukan virus, bukan vaksin ya, masker. Itu udah berebut loh, apalagi virus. Jadi bisa dibayangkan masalah yang akan terjadi kalaupun vaksin ini sudah berhasil ditemukan. Ya. Oke, ini bagian terakhir, tata laksana untuk pasien COVID-19. Saya hanya ingin memberikan perbandingan antara Indonesia dan Malaysia. Ya. Untuk Indonesia sendiri, Bapak Ibu bisa merujuk ke Informatorium Obat COVID-19, diterbitkan oleh BPOM bulan lalu. Kalau yang belum punya, mungkin bisa minta ke Pak Jatmiko. Dalam Informatorium ini, di bab 3,
kita mengelompokkan pasien COVID ke dalam 4 kelompok, ya, yaitu tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat. Ya. Terapinya adalah menggunakan kloroquine atau hidroksikloroquine. Ya. Untuk gejala sedang dan gejala ringan ini diberikan Avigan. Ya. Untuk gejala sedang juga diberikan Avigan atau oseltamivir. Oseltamivir itu Tamiflu. Ya. Dan juga untuk gejala berat itu ditambah dengan azitromisin. Ya, ini antibiotik, sebabnya kenapa saya juga belum jelas kenapa digunakan azitromisin, tapi sepertinya untuk infeksi sekunder. Ya, jadi infeksi susulan karena pneumonia berat, maka diberikan azitromisin. Untuk antivirusnya digunakan Avigan, ya, atau oseltamivir. Di Malaysia itu mereka membagi menjadi 5 kondisi, yaitu tanpa gejala, kemudian dengan gejala tanpa pneumonia, dengan gejala dan pneumonia, kemudian dengan gejala plus pneumonia, plus bantuan oksigen, dan kemudian stadium 5 yaitu kegagalan multiorgan. Ya. Dan obat yang digunakan sama kayak di Indonesia yaitu hidroksikloroquine. Ya. Bedanya di sini di Malaysia masih menggunakan lopinavir, ritonavir. Ya. Untuk stadium 3 dan 4. Untuk stadium 5 diberikan ribavirin atau interferon beta. Ya. Jadi kegunaan interferon beta ini adalah untuk mengurangi molekul-molekul badai sitokin, ya, untuk mengurangi molekul pro-inflammatory. Jadi bedanya di sini, ya. Pada prinsipnya sama, hidroksikloroquine, tapi bedanya adalah penggunaan kaletra masih dipakai, ya, Bapak Ibu, dan penggunaan ribavirin serta interferon beta. Nah, keberhasilannya bagaimana? Jadi strateginya beda, kita lihat keberhasilannya bagaimana. Keberhasilannya kita bisa lihat dari angka pasien yang sembuh. Ini angka tanggal 20, ya, jadi kemarin. Ya. Nomor 1 sekarang Singapura, 8.000 yang sakit, yang sembuh hanya 768. Saya tidak tahu terapi apa yang digunakan di Singapura, saya tidak mendapat datanya. Di Indonesia ini baru sekitar 700 yang sembuh. Ya. 747, ya, total recovered. Kematian 590, ini kemarin ya, hari ini nanti kita tunggu jam 4. Malaysia itu 60% yang sembuh. Jadi yang sakit 5.400, yang sembuh itu 60%. Jadi kelihatannya strateginya cukup ada hasilnya. Thailand 80%. 80% yang sembuh. Kemudian Kamboja juga cukup bagus, ya. Kemudian Vietnam 90%, ya, 80 atau 90% yang sembuh. Jadi total di ASEAN sampai kemarin 30.000 angka positif, kemudian yang sembuh sekitar 8.000. Ya. Jadi kita lihat di sini Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Kamboja mereka cukup menunjukkan tingkat kesembuhan yang cukup tinggi. Nah, kuncinya apa? Yang pertama kuncinya tentu kombinasi obat yang mereka gunakan. Tetapi yang paling penting yang saya lihat, ya, adalah jumlah tes yang mereka lakukan. Jadi di Indonesia sampai 2 hari lalu, Indonesia kita baru melakukan 42.000 tes pada jumlah penduduk kita 270 juta. Malaysia dengan jumlah penduduk 30 juta sudah melakukan 100.000 tes. Ya. Thailand 100.000 tes. Vietnam luar biasa. Dengan jumlah penduduk yang jauh lebih sedikit, mereka sudah melakukan 200.000 tes. Jadi, sebenarnya inilah kunci kenapa angka kesembuhan di negara-negara tersebut lebih tinggi. Karena apa? Dengan melakukan tes, kita bisa cepat mengisolasi si pasien sebelum gejalanya menjadi berat. Ketika si pasien berhasil kita identifikasi, dan kemudian kita isolasi, dan kemudian diterapi, ini kemungkinan untuk sembuh ini jauh lebih tinggi. Tapi kalau sudah masuk ke gejala berat atau sudah kegagalan organ, kemungkinan untuk sembuh itu akan semakin turun, Bapak Ibu. Oleh karena itu kuncinya adalah tes
tes, dan tes. Dan Indonesia saya lihat masih sangat kurang. Sebabnya kenapa? Bapak Ibu lebih tahu. Ya, saya tahu, tapi saya pikir Bapak Ibu lebih tahu apa yang terjadi di lapangan. Kuncinya di sini. Di Malaysia, mereka proaktif melakukan tes, dan ketika ada pasien yang teridentifikasi positif, mereka tidak lagi diizinkan untuk isolasi mandiri di rumah. Mereka langsung dikirim ke rumah sakit, karena apa? Karena isolasi di rumah, mereka tidak bisa disiplin. Mereka bisa menulari keluarganya, mereka bisa menulari tetangganya, oleh karena itu isolasi mandiri tidak lagi diizinkan. Semua begitu positif, ada gejala atau tidak ada gejala, mereka harus diisolasi di rumah sakit. Ya, jadi itu praktek di Malaysia sekarang. Oleh karena itu orang takut sekarang. Jadi karena kesannya kayak ditangkep ya. Tapi ya kita mau nggak mau harus seperti itu. Ya, karena resiko dari OTG ini, orang tanpa gejala ini sekarang yang paling kita takuti. Oleh karena itu sekarang di Malaysia sedang digencarkan tes ya, dan begitu positif langsung dijemput pakai ambulan, diangkut ke rumah sakit dan kemudian diisolasi sampai sembuh. Nah, Bapak Ibu, kuliah saya cukup sampai di sini. Jadi wabah ini mungkin masih agak lama ya, selama obat dan vaksinnya tidak ada. Tapi saya pikir hidup kita tidak boleh berhenti hanya karena virus. Ya. Kita harus bisa beradaptasi, mengimprovisasi hidup kita, dan kemudian mengatasi masalah ini. Oleh karena itu saya mencoba untuk mempopulerkan hashtag ini, hidup bersama Corona. Ya. Kita tidak boleh mati karena Corona, kita hidup berdampingan dengan Corona. Contohnya adalah HIV. Ya. Bapak Ibu masih ingat zamannya Freddie Mercury ya, tahun 1980-an, itu kan kita takut banget dengan HIV, tapi akhirnya kita pelan-pelan tahu bagaimana mengatasi HIV. Sampai sekarang, status HIV itu masih pandemi, Bapak Ibu. Kita belum berhasil membunuh virusnya. Statusnya masih pandemi, dari tahun 81 sampai sekarang. Tapi kita tahu bahwa HIV itu bisa kita hambat penularannya dengan kondom, dan kemudian dengan seks yang aman. Nah, cara inilah yang saya pikir harus kita adopsi ketika kita hidup bersama Corona. Penjarakan sosial, social distancing, PSBB, cuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan, menggunakan masker. Insya Allah. Karena sekali lagi, hidup kita tidak boleh berhenti. Kita tidak boleh kalah. Kita tidak boleh kalah melawan Corona. Dan saya yakin kita akan bisa mengatasinya, walaupun kita tidak bisa membunuh virus Corona, tapi kita bisa menghambat penyebarannya dengan menggunakan langkah-langkah seperti yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan. Demikian Bapak Ibu, kuliah saya minta maaf atas kekurangannya. Terima kasih, dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Pak Jatmiko untuk sesi tanya-jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Bimo atas informasinya, sangat gamblang dan jelas sekali. Kami rata-rata di sini adalah orang farmasi, sehingga lebih mudah untuk mencerna apa yang diinformasikan tadi oleh Prof. Bimo. Jadi kita buka sesi pertanyaan-tanya jawab, tapi jangan lupa karena waktunya sedikit dan juga yang bertanya banyak, kita tidak usah menjelaskan lagi, poinnya saja, pertanyaan saja kepada audiens, apa yang akan ditanyakan oleh Prof. Bimo, kemudian dijawab, kemudian nggak usah dibahas lagi, kasih yang lain, sehingga semua akan kebagian semua. Silakan, siapa yang mau bertanya? Mungkin saya satu pertanyaan, Prof. Siap. Satu saja, Bu, ya? Oke. Iya, satu. Mengenai tes, sekarang yang dilaksanakan itu adalah rapid test. Di instansi-instansi pemerintahan, itu banyak melakukan rapid test. Dari rapid test itu kan ada yang positif, ada yang negatif. Yang negatif berarti aman. Sementara yang positif itu harus diperiksa kembali, dipastikan kembali dengan uji PCR, biomolekulernya. Nah, kalau di Malaysia itu sebetulnya dikatakan positif orang tanpa gejala yang positif itu, yang hanya rapid test saja, atau yang sudah harus PCR. Karena kalau di Indonesia, ketika PCR-nya negatif, berarti dia sudah dianggap aman, hanya isolasi mandiri. Mungkin itu saja pertanyaan saya, Prof. Terima kasih. Oke. Ya, silakan, terima kasih, Prof. Bu. Jawab saja. Ya. Di Malaysia kita menolak rapid test. Kita dengan tegas menolak rapid test karena rapid test kita tahu tidak akurat.
Ya, dari kita sama sekali menolak rapid test karena akurasinya hanya 30% dan kita tidak mau membuang uang hanya untuk rapid test. Sekarang kita fokusnya ke PCR, yaitu ya. dengan membeli reagen. Dan alhamdulillah di Malaysia kita punya produsen reagen sendiri, namanya perusahaannya Vivantis. Kita punya. Jadi dari ketersediaan reagen tidak ada masalah. Satu-satunya masalah adalah ketersediaan alatnya. Dan kemudian untuk mengekstrak, kita tidak memiliki banyak mesin ekstraktor RNA. Itu saja. Tapi kita menolak rapid test. Kita tidak memakai. Iya. Artinya PCR yang menentukan ya, Prof ya? Hanya PCR. Kita hanya PCR PCR. Ya. Baik. Ya, terima kasih. Itu saja dari saya. Yang lain silakan. Terima kasih, Prof. Lain lagi silakan. Pak, saya Pak. Oke, buka sini. Prof, saya ingin tanya. Oke, siap. Siapa? Lili dari Kepri, Prof. Oke. Silakan. Prof, tadi kan Prof menjelaskan terkait dengan mekanisme untuk menghambat dari pertumbuhan virus, salah satunya itu untuk meningkatkan interleukin 6 ya, Prof? Untuk meningkatkan apa, Bu? Interleukin 6. Interleukin 6. Ya, yang tadi rheumatoid tadi. Ya. Terapinya salah satunya. Nah, kira-kira selain anti rheumatoid interleukin 6 itu, selain anti rheumatoid yang dapat meningkatkan memblokir interleukin 6 itu, kira-kira obat apa lagi, Prof, yang bisa sama gitu cara mekanisme kerjanya di satu tempat, berarti yang istilahnya mirip gitu. Ya. Terima kasih, Bu. Untuk penghambat interleukin 6 untuk saat ini hanya tocilizumab. Saya belum, mungkin pengetahuan saya terbatas, tapi dari apa yang saya amati di dalam list, di dalam daftar uji klinik, itu hanya tocilizumab yang sudah terbukti bisa menghambat interleukin 6. Ya. Jadi kita tidak punya pilihan lain, hanya tocilizumab. Oh gitu. Terima kasih ya, Prof. Ya. Ada lagi, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sony dari Jakarta. Ya. Prof, mau tanya, ini kan tadi ngebahas tentang obat-obat yang itu litinovir C untuk yang sebenarnya untuk pengobatan hepatitis C. Bagaimana kalau misalkan si orang itu ternyata dia sedang menjalani terapi antivirus, contohnya kayak HIV sama hepatitis B, yang notabene antiviral itu bukan untuk menghilangkan virus, tapi untuk menekan replikasi virusnya itu. Apakah nanti kalau misalkan si orangnya itu tiba-tiba terkena COVID, apakah dia lebih rentan atau justru sedikit kebal si COVID masuk ke pasien-pasien yang diterapi hepatitis, maksudnya antivirus sedang dijalani gitu. Oke. Untuk pasien COVID-19 yang memiliki penyakit lain, ya, berdasarkan informasi di informatorium obat untuk COVID-19, ini penyakit lain itu harus diatasi juga, ya. Jadi kalau misalnya obat untuk hepatitis C itu juga dipakai untuk COVID-19, berarti obat itu bisa berfungsi ganda, bisa melawan COVID-19 dan juga bisa melawan hepatitis C, ya. Yang beda hanya dosisnya, ya. Ketika obat itu digunakan untuk hepatitis C dan ketika digunakan untuk COVID-19, itu dosisnya nanti harus diatur, ya. Tapi sampai saat ini saya belum pernah mendapat atau membaca literatur ada pasien dalam kondisi seperti itu, ya. Artinya ada penyakit bawaannya itu hepatitis C. Biasanya penyakit bawaannya itu jantung, ginjal atau segala macam, ya, komorbid. Tapi hepatitis C saya belum mendapat kasus yang seperti itu, jadi sulit bagi saya untuk berkomentar. Tapi secara prinsip, kalau obatnya bisa membunuh atau mengatasi dua virus sekaligus, ya
menguntungkan pasien. Oke, mengerti? Ada lagi? Silakan bertanya, silakan. Dr. Taufik, ada siapa? Pak Miko. Silakan. Oke, silakan. Halo Pak Miko. Iya, silakan. Iya Pak. Ika Pak. Ya. Iya, Prof. Ya. Halo Prof, saya Ika Prof dari Rumah Sakit Pertamina Jaya. Oke. Mau menanyakan Prof, kalau untuk di RSPJ sendiri kan sekarang jadi rumah sakit rujukan COVID-19 ya Prof. Itu untuk terapi oseltamivir, Avigan, sama kloroquine itu sebenarnya efektifnya untuk berapa hari gitu Prof? Sama untuk aturan pakai begitu? Kloroquine. Harusnya berapa gitu Prof? Soalnya untuk sistem di kita itu dokternya ngeresepin untuk gejala yang ringan, sedang, sama berat itu sama. Ya. Oke. Sama satu lagi Prof, kalau untuk pasien yang telah dinyatakan negatif, istilahnya sembuh dari COVID itu, apakah dia akan rentan kembali tertular atau gimana ya Prof? Oke. Untuk pertanyaan pertama Bu, karena saya bukan dokter ya, saya ini orang kimia ya. Jadi saya merujuk kepada informatorium. Ini hari kedua sampai 5. Ya, kalau hari kita lihat di sini, kalau kita merujuk ke informatorium itu sampai ke 5. Apa yang terjadi setelah hari ke-5 saya tidak tahu, Bu. Ini saya harus tanyakan ke kakak saya, kebetulan kakak saya ke Dinkes di Jakarta. Apa yang terjadi setelah hari ke-5 saya tidak tahu. Ya. Tapi kalau kita lihat informatorium ini sampai hari ke-5 untuk Avigan, kloroquine atau oseltamivir. Ya. Nah, gitu ya. Sampai hari ke-5 gitu ya, Prof. Ya, kalau berdasarkan informatorium. Tapi biasanya lama ya pasien ini bisa kita malah ada yang sudah ada 3, 4 atau 4 minggu masih di rumah sakit. Saya tidak tahu apakah mereka terus-terusan diberikan obat-obatan tersebut. Saya akan coba cek lagi ke mereka. Nah, makasih Prof. Ya, kemudian pertanyaan kedua ini sangat menarik. Apakah pasien dan kemudian negatif bisa tertular lagi? Jawabannya bisa. Bisa. Nah, kenapa? Karena sebelumnya saya sempat nggak percaya. Ketika berita dari Korea muncul bahwa ada kasus pasien yang sudah sembuh, kemudian pulang, dan kemudian ternyata terdeteksi positif lagi, saya sempat nggak percaya. Saya pikir, ini paling cuma salah deteksi. Tapi ternyata jumlahnya bertambah. Terakhir saya lihat jumlahnya 130 pasien di Korea Selatan. Nah, ada dugaan bahwa virus ini setelah terbentuknya antibodi, setelah kita sembuh terbentuk antibodi ya di tubuh kita, ketika virusnya masuk lagi, justru virus ini bisa teraktivasi. Mekanisme ini disebut sebagai ADE, ya, Antibody Dependent Enhancement, ADE. Ya, artinya apa? Artinya virus pada infeksi kedua, kasus reinfeksi, virus ini bisa masuk dengan mudah karena justru dibantu oleh antibodi. Jadi antibodinya bukan membunuh virus, dia malah berkhianat tuh. Jadi malah membantu si virus untuk masuk ke sel kita. Ini bukan kasus yang baru, karena di penyakit demam berdarah kita juga mengenal ADE. Yaitu mereka yang sudah pernah terinfeksi, demam berdarah, sembuh, kemudian bisa terinfeksi lagi kan. Nah, ini adalah kasus ADE juga. Antibody Dependence Enhancement. Ya, jadi kita melihat bahwa di COVID-19 ini ada kemungkinan ke arah sana. Oleh karena itu, ini yang sekarang memunculkan kekhawatiran untuk di kalangan ilmuwan dan juga di kalangan dokter-dokter, bahwa tidak ada jaminan setelah mereka itu sembuh, kemudian mereka bisa kita lepaskan tanpa monitoring. Ya. Jadi bisa. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Halo. Dari mahasiswa mungkin, Mas. Dengan Fania, Pak. Silakan. Bisa. Silakan Fania. Fania dari USN ya. Silakan. Iya. Baik, Prof. Bimo, saya mau ada 2 pertanyaan.
Pertama terkait dengan informasi yang beredar mengenai vaksin BCG. Kalau di negara-negara yang program vaksinasi BCG-nya masih aktif, maka kasus COVID-19-nya juga lebih sedikit dibandingkan di negara-negara di mana program vaksinasi BCG-nya sudah tidak ada lagi. Apakah memang ada data yang bisa mendukung ini, Pak? Kemudian yang kedua adalah terkait dengan penggunaan azitromisin. Jadi kemarin saya terinfo dari salah satu dokter praktisi bahwa penggunaan azitromisin sebenarnya adalah untuk antiinflamasi. Apakah sudah pernah ada data atau misalnya pengujian terhadap fungsi azitromisin sebagai antiinflamasi ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, memang ada anggapan bahwa vaksin BCG ini bisa digunakan sebagai vaksin COVID-19. Jawaban saya adalah belum ada data ke arah sana, walaupun kalau dilihat-lihat, negara-negara yang mewajibkan vaksin BCG itu angka penderita COVID-19-nya lebih rendah. Ya. Di Amerika vaksin BCG itu opsional, pilihan, tidak wajib. Ya, oleh karena itu seperti juga di negara-negara Eropa itu tidak wajib. Apakah itu yang menjadi sebab angka COVID-19 sangat tinggi di sana? Wallahu alam, kita tidak tahu. Ya, kita harus lihat, harus diuji secara saintifik, secara ilmiah. Tapi kita tidak bisa gambling dengan mengatakan vaksin BCG ini efektif untuk COVID-19, walaupun indikasinya mengarah ke sana. Ya. Yang kedua, apakah azitromisin ini bisa digunakan sebagai antiinflamasi? Sejauh ini saya belum melihat data ke arah itu. Kalau misalnya ada kajian di Indonesia yang menunjukkan hal seperti itu, mohon dipublikasi supaya bisa menjadi rujukan di negara lain. Ya, jadi saya pikir Indonesia ini adalah satu di antara beberapa negara yang menggunakan azitromisin. Ya, selain Amerika juga mereka menggunakan azitromisin untuk terapi. Datanya saya mohon untuk dipublikasikan karena publikasi ini penting. Ya, seperti di Cina saya sudah katakan tadi, mereka menggunakan Kaletra, ya, ritonavir, lopinavir. Kita selama ini berasumsi efektif, ternyata tidak efektif. Kita baru tahu setelah mereka mempublikasi data mereka. Ya. Jadi ini penting sekali untuk rujukan kita semua. Tapi terus terang sampai sekarang saya tidak bisa melihat apakah azitromisin itu efektif sebagai antiinflamasi. Oke, yang lain silakan. Tadi dari Halo. Kirby itu, coba silakan sini. Bisa. Ya, Halo. silakan. Ya, terima kasih Pak Miko. Saya mau bertanya untuk Prof. Bimo. Prof, ini apakah perokok itu asapnya itu bisa menularkan COVID? Perokok ini aktif positif COVID. Terus itu apakah asapnya rokok itu yang dihirup sama penduduk atau warga-warga lain itu bisa menularkan? Dan yang kedua adalah sampai sekarang yang saya baru dengar itu Dok, Prof, itu baru singa. Apakah hewan peliharaan rumahan seperti burung, kucing, atau anjing yang di rumah itu bisa juga ikut menularkan? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama, apakah asap rokok bisa menularkan COVID? Sejauh ini tidak ada bukti ke arah sana. Jadi virus ini hanya bisa ditularkan melalui droplets, ya, ketika kita batuk atau ketika kita bicara. Itu mereka bicara biasanya kan kita keluar droplets ya. Tapi melalui asap rokok tidak ada bukti ke sana, ya. Jadi belum ada penelitian ke arah sana. Kemudian apakah hewan peliharaan bisa menularkan COVID? Sejauh ini belum ada data ke arah itu. Tetapi satu-satunya data yang ada adalah kucing dan keluarga kucing-kucing yang lain seperti harimau, mereka bisa mendapat virus COVID ini dari manusia. Ya, jadi seperti di Amerika itu ada satu macan ya yang tertular virus ini dari pawangnya. Ya, tapi apakah kemudian dari hewan peliharaan dari golongan kucing ini, baik macan ataupun kucing, bisa menularkan ke manusia, kita belum melihat data ke arah sana. Oke, terima kasih. Ada lagi? Silakan. Saya, Pak. Ayo. Halo. Oke, siap. Iya, halo. Langsung. Halo.
Halo, saya dengan Siska di Jakarta, Prof. Iya, silakan. Ya, Iya. Prof, mau tanya yang mekanisme terapi yang ACE2 inhibitor, klorokin, kan itu salah satu golongan itu ya, Prof ya. Minta tolong dijelaskan, Prof, cara kerjanya, apa hubungannya dengan ACE inhibitor yang pada pengobatan antihipertensi. Ada hubungannya nggak, Prof? Terima kasih sebelumnya. Oke. Untuk mekanisme kloroquine itu sendiri sampai sekarang masih belum jelas, ya. Baru diduga kloroquine ini bisa menghambat ACE2 inhibitor, dan juga ada dugaan lain bahwa kloroquine ini berfungsi untuk meningkatkan pH endosom, ya, menjadi basah. Jadi mekanisme pastinya itu kita belum tahu. Ini hanya baru dugaan. Kemudian untuk ACE2 tadi untuk terapi apa, Bu? Hipertensi ya? Iya kan, salah satu terapi antihipertensi itu kan ada ACE inhibitor juga kan yang golongan captopril gitu. Apakah ada hubungannya dengan mekanisme kerjanya si kloroquine yang golongan ACE2 inhibitor gitu? Kalau senyawa-senyawa tersebut merupakan ACE2 inhibitor juga, mungkin harus dilakukan uji klinik apakah senyawa tersebut juga bisa dipakai sebagai obat. Karena cara kerjanya mungkin berbeda dengan kloroquine, walaupun sama-sama menghambat ACE2, ya, tetapi cara kerjanya mungkin berbeda. Jadi senyawa apa aja, Bu? Mungkin saya harus cari di apakah senyawanya udah diuji klinik. Biasanya dipakai apa aja, Bu, untuk hipertensi? Oh, kalau antihipertensi golongan ACE inhibitor itu kayak captopril, ramipril, lisinopril gitu. Dia antihipertensi golongan ACE inhibitor. Nanti saya coba cari di daftar uji klinik apakah mereka sudah diuji juga sebagai anti-COVID. Iya, tapi justru saya malah pernah baca kalau senyawa-senyawa itu malah meningkatkan menstimulasi si AC-nya. Jadinya malah bikin jadi gampang orang dengan hipertensi minum obat-obat itu malah jadi gampang kena COVID gitu. Kalau itu saya harus studi lagi, Bu, ya. Tapi untuk ACE2 sendiri itu ada dua, Bu. Yang pertama adalah ACE2 yang menempel di sel, dan kemudian ada ACE2 yang bebas, ya, yang mereka tidak menempel di dinding sel. Nah, untuk ACE2 yang bebas, yang tidak menempel di dinding sel, ini sebenarnya bisa menghalangi si virus. Jadi virus lebih memilih untuk berikatan ke ACE2 yang beredar di luar sel, ketimbang menempel ke ACE2 yang menempel di sel. Ini salah satu strategi pengobatan yang sekarang sedang dicoba juga, yang disebut sebagai ACE2 decoy. Ya, ACE2 decoy, itu menggunakan ACE2 bebas untuk menipu si virus. Jadi virusnya tidak berikatan ke sel, tapi berikatan ke ACE2 bebas. Itu sedang dicoba juga sekarang. Nah, apakah dengan mengkonsumsi obat-obat yang Ibu sebutkan tadi meningkatkan ACE2 yang bebas atau ACE2 yang ada di sel, saya tidak tahu. Kalau mereka meningkatkan ACE2 yang ada bebas, itu justru menguntungkan bagi pasien COVID-19. Karena bisa berfungsi sebagai decoy. Jadi mereka menipu si virus. COVID-nya. Ya. Oh, baik. Terima kasih banyak, Prof. Sama-sama, Bu. Terima kasih. Siapa lagi? Pertanyaan? Ayo. Dengan Dina bisa, Pak? Ya. Halo? Oke, silakan. Dari kandidat obat yang disebutkan tadi sudah cukup banyak ya, dan semoga itu menjadi harapan yang luar biasa. Di sini yang mau saya tanyakan, Prof, untuk kombinasi atau kandidat obat yang saat ini sudah teruji atau di riset itu kira-kira apa yang sudah ditemukan paling efektif? Dan karena kan ada beberapa penelitian yang juga kita juga sering coba cari dan baca, memang ada beberapa obat yang di-combine tadi ya, bahwa diharapkan dengan kombinasi bisa meningkatkan efektivitasnya. Beberapa sih yang kami baca udah ada yang sampai bisa 65% untuk menghibisi COVID-19 ini. Nah, kalau dari review dari Prof. Bimo sendiri, itu yang sebenarnya sudah dilakukan oleh dunia dan kandidatnya paling efektif itu apa, Dok? Prof, terima kasih.
Ya, terima kasih Bu. Untuk pertanyaannya, apakah dari semua obat yang dicoba ini, apakah sudah ada satu yang efektif? Jawabannya, bukti-bukti yang berhasil kita kumpulkan sekarang, baru bukti-bukti anecdotal evidence. Artinya apa? Bukti-buktinya hanya 1, 2, 3, dari 1, 2, 3 tempat, tetapi belum ada bukti yang menyeluruh. Artinya apa bukti yang menyeluruh? Bukti yang menyeluruh artinya dilakukan uji klinik mengikuti protokol. Ya, mengikuti protokol artinya harus ada placebo, harus dibandingkan dengan obat lain. Yang ada adalah bukti-bukti anecdotal evidence. 1, 2 pasien sembuh, 10 pasien sembuh, 20 pasien sembuh. Yang tidak sembuh berapa? Kita tidak tahu. Nah, oleh karena itu, satu-satunya yang sudah ada bukti dan berdasarkan uji klinik itu hanya Kaletra. Ritonavir, lopinavir dari Cina yang mengatakan tidak efektif untuk pasien COVID-19 yang sudah fase akhir, yang sudah kegagalan multi organ. Itu satu-satunya yang pernah, yang data sudah ada di tangan kita. Yang lain belum ada, hanya bukti-bukti anecdotal evidence. Jadi kita masih menunggu. Jadi apakah sebenarnya sudah ada obat untuk COVID-19? Jawabannya belum. Oke, ada lagi? Silakan. Saya, Pak. Masih ada 5 pertanyaan lagi. Silakan. Oh ya, siap. Oke. Ayo langsung saja. Ya Pak, saya mau tanya. Saya Intan, alumni Surya University. Oke, siap. Nah, saya ingin tanya kepada Prof. Bimo bahwa tadi kan kalau pengembangan vaksin itu kan akan lama dan ibaratnya efektivitasnya masih belum tentu. Nah, bagaimana menurut Prof. Bimo tentang mutasi dari virus corona ini dan efeknya pada pengembangan vaksin. Kemudian yang kedua, tadi kan sempat disebut bahwa virus ini tuh bisa jadi ADE. Lalu bagaimana jika benar-benar ADE, lalu vaksinnya itu apakah malah bisa membahayakan? Seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih, Intan. Pertanyaannya mudah, jawabannya sulit. Ya. Yang pertama, mutasi dan ADE itu akan sangat berdampak ke proses pembuatan vaksin. Karena apa? Karena kalau virusnya ini bermutasi terlalu cepat, vaksin yang kita buat akan sia-sia. Ini yang terjadi dengan influenza. Oleh karena itu, influenza itu setiap tahun mereka mengeluarkan vaksin baru. Karena mutasi dari virus flu, ya, influenza A dan B itu cepat sekali. Jadi setiap tahun mereka keluarkan vaksin baru dan itu pun efektivitasnya hanya 20%. Jadi dari 100 orang yang divaksinasi, yang kebal itu hanya 20%. Ya, tapi lebih mending ketimbang tidak divaksinasi kan. Nah, sejauh ini yang saya lihat dari analisa genome sequence dari virus SARS-CoV-2 ini, mutasinya tidak terlalu cepat. Alhamdulillah mutasinya tidak terlalu cepat, walaupun ada yang menggolongkan strain A, B, dan C ya. Kemarin beritanya kan rame kan, A, B, dan C. Tapi setelah saya lihat, bedanya itu hanya 1 nukleotida, 1 atau 2 asam amino. Jadi mutasinya itu tidak secepat virus influenza. Jadi harapan untuk menemukan vaksin yang cukup efektif untuk COVID-19 ini masih terbuka. Ya. Dan kita berdoa mudah-mudahan mutasinya tidak terlalu cepat. Karena kalau mutasinya sudah seperti virus flu, mati kita. Kita udah tidak bisa membuat vaksin sama sekali ya. Nah, pertanyaan kedua, memang betul bahwa ada indikasi bahwa virus ini bisa mengalami mekanisme ADE, antibody dependent enhancement. Dan kemudian apakah efeknya ke pembuatan vaksin? Efeknya sangat besar sekali. Kenapa? Kalau kita tahu bahwa virus ini mengalami fenomena ADE, ya, antibody dependent enhancement, pemberian vaksin justru akan berdampak negatif terhadap manusia. Ya. Oleh karena itu sekarang kita sedang melihat ADE ini dipicu oleh apa? Dipicu oleh bagian apa dari si virus? Ya, misalnya bagian spike, ya, bagian ujungnya di permukaan itu. Dan kalau kita mendesain vaksin, kita tidak bisa menggunakan ADE. Ya, berarti strategi mRNA yang dipakai oleh Moderna ini tidak bisa dipakai, dan ini akan gagal
kalau ternyata betul virus ini mengalami fenomena ADE. Karena strategi dari Moderna, mRNA yang dipakai ini adalah mRNA yang mengekspresikan spike protein. Ya, protein spike, S protein. Ya. Kalau memang betul, berarti kita harus mendesain vaksin yang menggunakan daerah lain. Mungkin menggunakan envelope protein, mungkin menggunakan nucleocapsid protein, atau menggunakan membran grup glycoprotein, selama tidak menggunakan spike protein. Ini masih terus kita monitor, ya. Jadi ini terus kita monitor secara ketat, karena ini dampaknya akan besar sekali terhadap terhadap cara kita mendesain vaksin. Oke, ada pertanyaan lain? Tinggal sisa 3 lagi atau 4 lagi pertanyaan. Sarip, Silakan. Miko. Halo. Pak Oke, siap. Sarip ya, dari Jabar, Prof. Bimo. Ya. Izin bertanya, Prof. Di luar pengembangan obat dan vaksin, karena itu kelihatannya masih panjang ya, walaupun kita tetap berharap. Sekarang pertanyaan sederhananya, Prof, apakah ada senyawa-senyawa yang sekarang sudah bisa kita gunakan untuk preventif, Prof? Selain tentunya untuk peningkatan daya tahan tubuh. Itu aja mungkin. Terutama mungkin bahan alam, Prof. Terima kasih. Ya. Oke. Ini pertanyaannya bagus ya. Jadi vaksin itu masih lama, obat mungkin perlu beberapa bulan lagi. Preventifnya yang paling bagus adalah menjaga kekebalan tubuh, ya. Tentu dengan konsumsi makanan pas sehat 5 sempurna, ya, yang sesuatu yang kita sudah tahu sejak SD tapi kita lupakan. Olahraga, ya, berjemur untuk meningkatkan jumlah vitamin D di dalam tubuh kita. Tapi menariknya di Cina, mereka sudah menggunakan obat-obat tradisional Cina untuk terapi. Jadi TCM, Traditional Chinese Medicine, itu sudah mulai diuji coba di rumah sakit di Cina. Nah, di Indonesia kita banyak sekali jamu-jamu, banyak sekali yang namanya empon-empon atau segala macam. Masalahnya, mereka belum diuji secara ilmiah. Hanya dari mulut ke mulut. Ini ada jahe merah, ini ada empon-empon segala macam. Kenapa kita tidak mencoba untuk melakukan uji klinis? Karena di Cina mereka melakukan itu. Karena mereka memiliki riwayat 5.000 tahun, ya. Jadi traditional Chinese medicine, jadi pengobatan tradisional Cina itu sudah memiliki sejarah panjang selama 5.000 tahun. Itu yang sekarang mereka gunakan untuk pencegahan dan juga untuk pengobatan. Kenapa Indonesia tidak melakukan hal yang sama? Ya sebenarnya mendukung, ya. Cuman yang saya tidak kurang mendukung itu segala sesuatunya itu hanya berdasarkan dari mulut ke mulut itu. Ini bagus, itu bagus, tapi tidak dikaji secara ilmiah. Ya. Jadi Bapak Ibu sebagai ahli farmasi mungkin sudah bisa mengusulkan ke arah sana, ya, supaya rumah sakit ini mulai mempertimbangkan penggunaan obat tradisional Indonesia sebagai alternatif, baik sebagai untuk pencegahan maupun untuk pengobatan. Karena keuntungannya di Indonesia itu fitofarmaka itu sudah diakui, ya. Jadi obat-obat tradisional yang sudah diuji secara klinis itu mendapat status fitofarmaka. Ya. Di Malaysia belum. Jadi obat-obat tradisional itu tidak diakui di sini. Indonesia selangkah lebih maju, sudah selangkah lebih maju dengan mengakui fitofarmaka. Izin bertanya sedikit lagi, Pak Bimo, maaf. Apakah ada senyawa-senyawa khusus dari bahan alam yang sejauh ini sudah ada risetnya, Pak? Sebenarnya memang kami sekarang lagi mengembangkan ada beberapa isolat yang sudah kami peroleh sekitar 90% sedang kami kembangkan. Tapi apakah selama ini di internasional sudah ada senyawa apa yang kira-kira bagus untuk preventif atau untuk yang sudah beredar, Prof? Sejauh ini tidak ada. Sejauh ini belum, karena uji klinisnya juga belum ada. Oke. Baik. Terima kasih, Prof. Mungkin nanti kami akan informasikan hasil penelitian kami. Ya. Oke. Siap. Ada lagi? Siapa yang bertanya? Ayo. Selamat sore. Silakan. Siapa dulu nih? Saya dulu ya. Oke. Saya untuk Prof Bimo, saya mau nanya. Saya Weni dari alumni Surya. Saya mau nanya kalau misalnya virus dalam tubuh jenazah itu kan masih aktif tuh kalau baru. Nah, dia itu bisa tahan berapa lama dan bisa memaparkan ke orang lain itu dalam jangka waktu berapa lama. Dan satu lagi, kan kita tahu kalau virus itu dapat berkembang biak dan bertahan hidup kalau ada sel inangnya kan. Nah,
berapa lamakah virus COVID ini bisa bertahan bila di luar tanpa sel inangnya, gitu Prof. Sekian, terima kasih. Oke, ini pertanyaan yang cukup hot juga karena sekarang lagi panas ya di Indonesia, penolakan jenazah segala macam. Harus dipahami bahwa ketika seorang pasien COVID-19 meninggal, itu proses SOP-nya itu sangat ketat. Jadi mereka dibungkus dengan kain kafan sekali, kemudian dibungkus dengan body bag dengan plastik 2 kali, dan kemudian setelah itu masih dibungkus dengan kain kafan 2 atau 3, tergantung kalau lelaki 2, kalau wanita 3 lapis. Jadi total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lapis, ya. 2 plastik, 4 kain kafan, ya. Dan kemudian setelah itu dekontaminasi, ya, dekontaminasi, dan setelah itu masuk ke peti, dekontaminasi lagi. Jadi sebenarnya sudah tidak bisa menularkan virus, ya, karena sudah dibungkus dengan cara yang tidak memungkinkan virus untuk menular. Nah, kemudian berapa lama virus itu akan bertahan di dalam tubuh si jenazah? Seperti kita tahu bahwa virus ini untuk proses replikasinya mereka menggunakan sel-sel tubuh kita. Ya. Jadi kalau tubuh kita proses metabolismenya sudah berhenti, mereka sudah tidak bisa melakukan replikasi dan mereka kemudian akan mati sendiri. Ya. Jadi kalau sudah dikubur sudah beberapa hari, seminggu, 2 minggu, ya sebenarnya virusnya sudah tidak bisa menular lagi, kecuali di daerah yang dingin seperti Alaska. Ya. Di daerah yang dingin seperti Alaska, virus itu walaupun sudah tidak bisa melakukan replikasi, mereka masih bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama, bahkan bisa sampai 100 tahun. Sekali lagi, di daerah yang dingin seperti Alaska. Buktinya apa? Buktinya adalah ada 1 jenazah korban dari pandemi flu Spanyol tahun 1918 yang berhasil diangkat di wilayah Alaska, ya, di ujung dunia, ya, di utara sana. Itu virusnya terawetkan karena suhu rendah. Jadi saintis berhasil mengisolasi virus dan kemudian berhasil menghidupkan kembali si virus dari tahun 1918. Tapi kondisi tropis kayak di Indonesia, ya, di dalam tanah, suhunya tentu panas, ya, di dalam tanah, kemudian tekanan tinggi, virus itu sudah bisa dipastikan akan mati beberapa hari setelah si pasien dikuburkan, ya. Dan sekali lagi tidak bisa bocor, ya, karena prosesnya seperti saya jelaskan tadi itu betul-betul dibungkus dengan 5 atau 6 lapis, ya. Jadi 2 lapis plastik dan 3 atau 4 lapis kain. Kemudian berapa lama virus bisa bertahan di luar tanpa inang itu tergantung dari materialnya. Kalau di plastik itu sekitar 9 jam kalau tidak salah. Kemudian di permukaan tembaga itu hanya sekitar 2 atau 3 jam. Kemudian di kain itu sekitar 3 hari sampai 5 hari. Tergantung dari tempat si virus itu melekat. Ya. Dan ini sangat mudah diatasi. Kita semprot dengan larutan disinfektan, dengan Baiklin atau dengan alkohol, mereka bisa mati. Jadi tergantung dari material apa si virus itu melekat. Terima kasih, Prof. Oke, tinggal 2 pertanyaan lagi, silakan. Halo, Mas, Pak. Saya Pak. Halo, saya Pak. Pak. Ya, silakan. Halo, ya. Ya, saya Pak. Selamat sore. Pada saat awal tadi disampaikan pertama bahwasanya COVID-19 ini juga ditemukan di fases atau kotoran dari penderita, ya. Untuk dia juga tadi disampaikan menyambung dari pertanyaan yang di depan tadi, yang kami pertanyakan itu berapa waktu lama si virus itu yang tadi sudah di dalam fases masih bisa bertahan, ataukah masih lebih lama dari tadi yang disampaikan Bimo mengenai plastik dan lain sebagainya, sehingga saat misalkan orang yang tidak tahu kemudian misalkan kebetulan mereka adalah petugas yang membongkar sapi tank atau menyedot penampungan tinja yang sudah penuh,
apakah sangat-sangat kalau mereka masih bisa bertahan lama kan sangat-sangat beresiko terpapar begitu. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih. Ya, untuk pertanyaan ini memang virus dijumpai di tinja si pasien. Oleh karena itu menjaga kebersihan itu sangat penting untuk pasien yang positif COVID ini. Ketika membersihkan diri sehabis buang air itu sangat penting bagi mereka untuk membersihkan diri, ya, supaya tidak ada tinja yang melekat di tangan mereka kemudian menulari orang lain. Dan kemudian tinja yang ada di virus yang ada di tinja kemudian masuk ke septic tank itu tidak bertahan lama, Pak. Ya, karena inangnya sudah tidak ada. Karena mereka sudah kehilangan inangnya, ya, sudah tidak ada di dalam sel kita, mereka tidak bertahan lama, mereka akan mati. Apalagi dengan suhu yang tinggi, dan kemudian kita harus ingat bahwa di dalam tinja itu juga ada bakteri-bakteri yang lain yang bisa memakan si virus, sehingga tidak perlu dikhawatirkan bagi petugas kebersihan yang membersihkan septic tank, itu tidak perlu dikhawatirkan. Mereka tidak perlu menggunakan APD, ya, karena virusnya itu sudah mati. Yang bisa dideteksi oleh peneliti itu adalah RNA mereka, material genetik si virus. Itu yang bisa dideteksi di dalam septic tank atau di dalam selokan, ya. Tapi virusnya sendiri sudah mati. Oke, terima kasih. Satu pertanyaan lagi terakhir, siapa? Ayo, silakan. Saya boleh Ya. tanya, Pak Miko. Halo, Pak. Oh ya, silakan Pak Alam. Iya. Sorry Pak Prof. Bimo, terkait dengan pertanyaan sebelumnya bahwa virusnya jika melekat pada pakaian itu bisa bertahan 3-5 hari dan penghilangkannya pun juga mudah, hanya menggunakan desinfektan, bisa menggunakan alkohol dan lain sebagainya. Sedangkan saat ini tuh kan sedang ramai diperbincangkan bahwa alkohol atau desinfektan yang digunakan di beberapa daerah di Indonesia ini tidak direkomendasikan untuk digunakan. Apakah ada rekomendasi atau literasi yang bisa jadi panduan kita, Pak, apabila kita ingin membuat desinfektan atau pencegahan untuk secara pribadi yang bisa kita sampaikan pada rekan-rekan yang lain, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, jadi untuk virus yang melekat di baju, ini dulu banyak yang menggunakan bilik disinfeksi, ya. Tapi ini Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan surat edaran yang tidak menganjurkan untuk menggunakan bilik disinfeksi karena yang pertama tidak aman, ya, menyemprot langsung disinfektan ke manusia, bisa masuk ke mata, bisa masuk ke pernafasan kita, dan yang kedua tidak efektif, ya, tidak efektif karena 5 detik, 10 detik itu tidak efektif untuk membunuh virus. Jadi apa yang bisa kita lakukan, ya? Jadi untuk virus yang melekat di baju, satu-satunya cara adalah dengan mencuci baju tersebut, ya. Jadi ini biasa dipraktekkan oleh dokter, termasuk oleh kakak saya, adik saya yang dokter itu. Jadi sepulangnya mereka dari puskesmas, ya, mereka tidak masuk ke rumah. Jadi di luar itu di garasi mereka sudah buka bajunya. Mereka buka bajunya, ditaruh di ember, kasih deterjen langsung dicuci. Itu virusnya pasti mati. Dan praktek ini juga dilakukan di Malaysia. Jadi Kementerian Kesehatan Malaysia juga mengeluarkan SOP, ya, mengeluarkan panduan untuk dokter sebelum masuk ke rumah, sebelum peluk anak, peluk istri, baju itu sudah dilepas, dicuci, dan kita mandi. Ya, kita mandi sebelum kita ketemu keluarga kita. Itu adalah cara yang efektif dan aman untuk membersihkan diri kita, termasuk pakaian kita dari virus tanpa menggunakan bilik disinfeksi. Oke, Prof. Bimo ini ada mau tanya lagi, boleh nggak? Ada 4 pertanyaan lagi. Gimana, Prof? Oh iya, ada, boleh itu. Ya, silakan langsung bertanya. Ayo, yang tadi sudah. Ayo. Halo. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya dari RSJ Pekanbaru, saya mau bertanya. Ya. Kayak penggunaan obat yang untuk pasien COVID itu ada nggak interaksinya pada pasien-pasien yang memiliki gejala gangguan? Karena ada beberapa pasien juga dinyatakan dia PDP, langsung dia merasa dia stres atau memiliki gejala-gejala kejiwaan gitu. Oke. Makasih Pak Silakan, Bimo. Silakan, Prof.
Pertanyaannya apa Bu? Tadi interaksi maksudnya agak kurang jelas Bu pertanyaannya. Interaksi penggunaan obat COVID ini untuk pasien-pasien yang memiliki gejala-gejala kejiwaan. Dan ada juga untuk pasien jiwa yang mengalami dia baru dapat divonis dia PDP gitu, belum dinyatakan dia positif COVID. Interaksi obatnya gitu Pak. Terima kasih Bu pertanyaannya. Untuk interaksi obat ini ada di dalam informatorium obat COVID-19 yang dikeluarkan oleh BPOM ya. Ibu sudah punya belum informatorium itu yang buku saya tunjukkan tadi? Itu di situ ada interaksi obat, semua ada di situ. Informatorium obat COVID-19 di Indonesia, di situ dicantumkan interaksi obat untuk setiap obat-obatan yang digunakan untuk terapi COVID-19. Saya tidak hafal satu persatu, tapi Ibu bisa merujuk ke situ ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya apa tadi? Apakah ada untuk orang PDP tadi kenapa Bu? Karena ada beberapa pasien yang dinyatakan PDP terus mereka memiliki gejala-gejala kayak stres gitu dia Pak, langsung memiliki kontak gitu. Jadi memang tingkat stresnya tinggi. Sedangkan kloroquine itu nggak ada sih di tempat kami. Untuk orang yang dinyatakan PDP kemudian langsung stres, saya pikir ya semua orang seperti itu, Bu. Begitu dinyatakan sebagai PDP, ya mereka mengalami stres, segala macam, belum lagi dapat vonis dari tetangga, segala macam. Ya, oleh karena itu di Malaysia mengambil kebijakan begitu mereka teridentifikasi positif, kemudian langsung ke rumah sakit supaya tidak mendapat reaksi negatif dari masyarakat sekitar. Dan juga dukungan psikologis itu sangat perlu untuk pasien. Ya. Dari beberapa pasien yang sembuh dan kemudian kita mendengarkan cerita dari mereka, faktor terbesar yang mendukung kesembuhan mereka itu adalah dukungan emosional. Jadi dukungan emosional dari suster, dari dokter, kemudian juga dari teman-teman. Karena pasien ini di dalam ruang isolasi, mereka bisa ketemu manusia itu hanya 2 kali sehari. Ya. Jadi mereka kesepian, ya, ketemu manusia 2 kali sehari, yaitu ketika dokter datang untuk ngecek dan kasih obat. Setelah itu mereka kesepian. Oleh karena itu dukungan, ya, melalui media sosial, karena mereka masih bisa pegang handphone, ya, itu sangat membantu pemulihan PDP atau orang-orang yang teridentifikasi positif. Itu sangat penting sekali. Oke, silakan yang lain. Oke, Pak Miko. Izin Pak Miko. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Fauzi, Pak, dari Tanjung Pinang. Jadi yang ingin saya tanyakan pada kesempatan ini, sebagaimana kita ketahui tadi Bapak mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada obat-obat yang secara klinis dapat menyembuhkan penyakit COVID-19 ini ya Pak ya. Otomatis di rumah sakit itu sendiri ada beberapa tahap yang dilakukan mungkin dari segi perawatan Bapak ya, mungkin ditingkatkan di sana ya. Mungkin secara saintifiknya Pak ada nggak Pak ya perawatan-perawatan yang mungkin setelah diuji itu bisa dapat menyembuhkan penyakit COVID-19 ini Pak. Terima kasih Pak, itu aja pertanyaannya. Terima kasih Pak Wazi. Untuk saat ini semua yang dilakukan di rumah sakit mereka baru melakukan uji klinik. Ya. Jadi yang sudah teruji itu belum ada. Bahkan hidroksikloroquine itu pun sebenarnya Dian Andrian itu yang ramai di berita, dia sempat diberikan hidroksikloroquine tapi dia nggak tahan efek sampingnya, akhirnya di stop. Ya. Iya. Kemudian juga saya dengar satu pasien di Malaysia baru sembuh juga, dia diberi Kaletra, ya, lopinavir, ritonavir, tapi efek sampingnya luar biasa, diare atau segala macam.
tapi dia memutuskan untuk terus untuk bertahan dan akhirnya sembuh. Ya. Jadi belum ada satu rejim terapi atau resep terapi yang sudah fix yang bisa kita katakan efektif untuk COVID-19. Itu belum ada. Oke, satu lagi, silakan. Oke. Pak Ada lagi, Miko, Dak? Ya, silakan. Pak Miko izin bertanya lagi boleh Pak? Oh, nggak boleh. Yang lain lagi, kasihan. Ayo, yang lain. Ada lagi, silakan. Yang lain. Halo, Pak Miko. Silakan. Ya, silakan. Putus-putus. Ayo, yang masuk siapa aja, silakan. Pak, saya mau izin bertanya. Saya Tanu dari alumni Surya University. Siap. Kan saya pernah melihat di berita, walaupun saya tuh percaya nggak percaya sih Pak, itu katanya virus ini tuh buatan. Emang mungkin ya Pak kalau misalkan virus ini tuh buatan gitu, karena saya juga latar belakangnya bukan biologi kan. Mungkin itu aja kali Pak, soalnya yang lainnya udah cukup jelas. Oke. Ya, terima kasih. Ya, jadi memang betul virus ini adalah buatan, tapi Tuhan yang membuat ya. Jadi ya oke, ada banyak sekali berita yang beredar di luar bahwa virus ini dibuat oleh manusia. Kalau saya lihat dari strukturnya, virus ini memang berasal dari hewan. Ya. Termasuk virus HIV, termasuk virus flu, ini adalah virus-virus untuk penyakit zoonotis, ya, penyakit yang loncat dari hewan ke manusia, ya. Tapi memang ada beberapa tuduhan dari negara-negara maju bahwa virus ini direkayasa di Cina, ya. Seperti kita tahu Presiden Donald Trump, ya, tidak berhenti menuduh Cina sengaja memproduksi virus ini, dan bahkan hari ini saya baca kanselir Jerman Angela Merkel yang biasanya tidak pernah berkomentar karena dia ini saintis. Angela Merkel itu memiliki gelar doktor di bidang kimia kuantum, jadi dia itu saintis, ilmuwan. Itu untuk pertama kali saya dengar, hari ini saya baca beritanya, dia meminta Cina untuk transparan mengenai asal-usul virus COVID-19 ini. Ya. Jadi apakah virus ini buatan manusia atau tidak, belum ada data yang mengarah ke sana. Kalau kita lihat komposisi genetiknya, masih disimpulkan bahwa virus ini berasal dari kelelawar yang loncat ke manusia melalui terenggiling. Ya. Karena kalau kita lihat mutasinya memang sangat masuk akal, ya. Jadi itu fakta yang sekarang saya pegang. Apakah kemudian nanti fakta baru muncul bahwa betul virus ini direkayasa di lab, bocor di lab di Wuhan? Itu hanya dugaan dan bukan fakta yang kita miliki saat ini. Oke, jelas. Ada lagi terakhir ini, silakan sebelum ditutup. Miko. Oke, siap. Silakan. Selamat sore, Prof. Bimo, saya dari Bali. Prof, bertanya, jadi dari sekian pemaparan mungkin memang dari tadi karena mengumpulkan berbagai macam informasi dari pertanyaan teman-teman juga, saya ingin hanya Prof menyimpulkan karena jujur saja sebagai tenaga kesehatan kami pun ingin semua ini cepat berlalu. Dan kami hanya ingin bertanya pendapat Prof, apakah kira-kira optimis Prof dengan vaksin dan obat yang bisa minimal mensupresi virus? Karena Prof tadi membicarakan bahwa virus ini Prof yakin bahwa bentuknya, kemudian strukturnya Prof sudah hafal betul sepertinya. Kira-kira yakin nggak Prof seperti yang Prof katakan bahwa seperti HIV juga kan masih pandemi tetapi bisa kita supresi virus itu untuk tidak transmisi. Nah, bagaimana dengan COVID ini? Apakah Prof optimis Prof untuk obat dan vaksinnya? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Saya saintis Bu, jadi saya tidak pesimis, tidak optimis, tapi realistis. Ya, realistis. Maksudnya realistis apa? Saya berdasar data. Ya, berdasarkan data bahwa untuk vaksin ini minimal setahun lagi. Minimal itu setahun lagi.
untuk obat, sampai sekarang saya melihat data-data yang dikumpulkan, mungkin kita perlu beberapa bulan lagi atau bahkan setahun lagi, ya. Jadi realistisnya adalah kita harus tetap melakukan PSBB, kemudian social distancing, penjarakan sosial, dan menggunakan masker, serta mencuci tangan. Itu adalah kebiasaan baru yang harus kita lakukan untuk ke depannya. Jadi, mungkin dalam peradaban manusia, tahun ini adalah akhir dari praktek bersalaman tangan. Mungkin setelah ini kita tidak lagi bersalaman tangan. Jadi tradisi yang sudah kita bangun selama 20.000 tahun dalam sejarah manusia mungkin harus berakhir tahun ini. Setelah ini tidak lagi bersalaman tangan, mungkin seperti ini saja, atau seperti orang Jepang menunduk, dan kemudian penggunaan masker, ya, itu harus dimasyarakatkan, ya. Seperti orang Jepang, kalau kita ke Jepang, setiap orang pakai masker, ya. Kita ke Taiwan juga orang pakai masker. Dan itu kebiasaan-kebiasaan lain yang selama ini sudah menjadi bagian dari hidup kita, itu mungkin akan lenyap, ya. Seperti misalnya ke pasar, ya, mungkin akan digantikan dengan jual beli online. Kayak di Malaysia sekarang, Grab itu sampai menambah jumlah drivernya sampai 20.000. Itu rezeki untuk mereka justru di masa pandemi ini, karena sekarang semua orang tidak berani ke pasar, tidak berani ke restoran, semua online. Jadi di sini ojol nggak ada yang demo, Bu. Ojol sama sekali tidak demo karena justru rezeki mereka meningkat dari hasil jual beli online. Jadi makanya saya tidak tahu kenapa di Indonesia kok malah demo, karena di sini justru Grab itu menambah jumlah driver, ya. Nah, oleh karena itu sebagai seorang yang realis, saya melihat oke, vaksin masih lama, obat masih lama, yang harus kita lakukan adalah menerima apa yang sedang terjadi dan menyesuaikan gaya hidup kita. Ya, seperti dulu sebelum HIV itu seks bebas karena orang nggak takut kan. Kemudian setelah HIV, orang mulai mengenal apa itu kondom. Orang mulai mengenal praktek seks secara aman. Sama seperti sebelum wabah pandemi flu Spanyol tahun 1918, orang itu meludah kemana-mana. Meludah kemana-mana di jalan, di tembok, segala macam, kalau batuk nggak ditutup. Nah, praktek yang sekarang kita kenal, Bu, ya, seperti misalnya bersin atau batuk, itu kita harus tutup mulut, kemudian kita tidak boleh sembarangan. Budaya ini dimulai setelah pandemi flu Spanyol tahun 1918. Jadi setelah setiap pandemi, itu pasti ada kebiasaan baru, pasti ada budaya baru, dan saya melihat inilah satu-satunya cara untuk kita, untuk bisa, seperti saya katakan tadi, hidup bersama corona. Ya, jadi kita hidup berdampingan bersama corona, tapi kita tahu bagaimana memproteksi atau melindungi diri kita supaya tidak tertular virus, sembari kita menunggu obat dan vaksin untuk ditemukan. Kira-kira seperti itu, Bu, pandangan saya. Jadi saya realistis, tidak optimis, tidak optimis, realis saja. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Oke, terima kasih atas informasinya dari Prof. Bimo. Kita sudah sampai 2,5 jam nih, Prof. Ternyata oh ya, 2 jam. ternyata juga yang hadir yang hadir konstan 80 orang. Jadi kami atas nama Persatuan Ahli Farmasi Indonesia berterima kasih sekali kepada Prof. Bimo yang telah menginformasikan dengan jelas tentang masalah harapan kami bahwa ke depannya mungkin ada obat dan vaksin yang akan bisa menyembuhkan COVID-19 ini. Dan informasi lagi Prof. Bimo, kami akan selalu mengundang Prof. Bimo jika teman-teman ingin bergabung lagi. Kira-kira setuju nggak? Insya Allah, selama waktunya cocok, insya Allah. Oke, mungkin ada sepatah dua kata dari Ketua Umum kami, Bu Mariani. Silakan, Bu Mariani. Ya, baik Prof. Bimo. Sekali lagi kami dari Persatuan Ahli Farmasi Indonesia mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesediaan waktu dari Prof. Bimo, di mana dengan kuliah dan presentasi dari Prof. ini memberikan wawasan kepada kami semua bahwa ya kita harus realis. Tapi yang tidak boleh itu adalah kita tidak boleh pesimis. Betul. Ya, walaupun optimis itu ya kita juga tetap harus ada, tetapi memang realisnya seperti itu kondisinya. Sehingga
apa yang menjadi pesan bahwa pola hidup kita yang memang harus berubah, yaitu memang harus kita mulai dari sekarang. Sekali Betul. lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas Terima kasih, kesediaan Bu. waktu. Mungkin di lain waktu dengan Pak Miko, ketika ada yang ingin mendapatkan hal-hal yang baru dari Prof, kami sekali lagi berterima kasih ketika Prof memang memiliki waktu yang luang untuk kami. Terima kasih banyak, Prof. Bimo. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, Pak Jatmiko. Salam untuk teman-teman semua. Ya. Selamat sore buat teman-teman yang Jaga lain. kesehatan. Salam ya. Kita bisa melalui semua ini. Oke. Yang mau SKP nanti setelah ini ada final test, lihat di grupnya web ya.